Hai friends, selamat datang lagi di channel ini bersama dengan saya Adrian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini masih menjadi wonderful days untuk kalian. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk ikut unboxing satu kotak hitam di atas meja saya. Dan ini adalah satu unit Poco X3 Pro. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang dan bergabung buat teman-teman yang baru saja datang ke channel ini. Nah, di video kali ini, satu unit Poco X3 Pro ini ingin saya unboxing bersama teman-teman semuanya, karena menurut saya ini adalah sebuah upgrade dari versi sebelumnya Poco X3 NFC. Nah, sekarang mari kita unboxing. Ini dia retail packaging dari smartphone Poco X3 Pro dengan dominan warna hitam. Nah, di atas ini kalau kalian lihat, ini ada logonya Xiaomi, dan ini adalah produk yang dibuat resmi di Indonesia. Nah, boxnya seperti ini, dan dari sisi sampingnya kalian akan melihat logo Poco X3 Pro with easy access to the Google Apps you use most. Dan di sisi belakangnya ini masih segel ya guys ya. Dan ada notifikasi buatan Indonesia. Nah, ini adalah 4 hal yang menjadikan smartphone ini cukup spesial. Yang pertama, dia sudah menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 860 dan layarnya sudah 120 Hz. Nah, storage-nya UFS 3.1 yang cukup cepat ya. Dan baterainya itu di 5160 mAh. So nice banget untuk kapasitasnya si Poco X3. Dan varian warna yang saya pilih adalah varian warna Frost Blue dengan internal 6/128. So packagingnya seperti ini. Sekarang kita akan unboxing bersama. Nah, ini kotaknya sudah terbuka. Kalian akan mendapatkan satu kartu ucapan ya. Terima kasih telah memilih Poco dari Mr. Alvinse. Kemudian di dalam boxnya kalian akan mendapatkan satu kemasan seperti ini. Kita buka terlebih dahulu. Nah, kalian akan mendapatkan SIM tray ejector ya, yang bentuknya itu seperti ini. Kemudian di dalam kemasan ini kita akan mendapatkan dua item ini. Kita lihat dulu. Nah, ada dua macam paper official. Ini adalah panduan penggunaan dan juga untuk panduan garansi. Kemudian kalian akan mendapatkan casing soft case ya. Ini clear case biasanya. Kita buka. Dan ya, inilah bentuknya ya guys. Nanti kita akan coba pakaikan ke Poco X3 Pro. Nah, ini unitnya berwarna Frost Blue. Nanti kita akan lihat bersama untuk warna ini ya. Dan di dalam ini ada separator kertas. Kita buka dulu. Dan kalian akan langsung mendapatkan adapter dan kabelnya. Nah, untuk adapternya tergolong cukup besar ya. Kita buka. Ini adalah adapter yang support dengan 33 watt guys. Jadi udah lumayan cepat ya. Dan tak lupa ini adalah satu buah kabel chargingnya. Nah, ini dia sudah menggunakan port merah dengan USB Type-C. Oke, sekarang kita akan rapihin kembali. Di saat teman-teman memutuskan untuk beli satu unit Poco X3 Pro, maka teman-teman akan mendapatkan unitnya sesuai dengan pilihan warna yang kalian inginkan. Nah, untuk aksesoris pendukungnya, kalian akan mendapatkan 3 buah official paper seperti ini, ucapan dari Mr. Alvinse, petunjuk penggunaan, dan petunjuk garansinya. Kemudian, untuk aksesoris pendukung, kalian akan mendapatkan satu buah SIM card tray ejector ya, seperti ini bentuknya. Dan tak lupa adalah seperangkat alat chargingnya, adapter 33 watt dengan kabelnya. Dan yang paling penting terakhir adalah sebuah case complimentary yang selalu diberikan untuk pembelian smartphone-nya. So guys, ini saja isi di dalam paket pembeliannya. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk remove plastik ini ya guys ya, untuk melihat warna langsung dari Poco X3 Pro. Ya, ini sudah terlepas, dan kita remove dulu stiker ini. Nah, seperti ini tampilan dari back covernya si Poco X3 Pro. Gimana menurut kalian untuk tampilan warna birunya? Nah, secara pribadi saya cukup suka ya dengan tampilan yang seperti ini, karena kita diberikan dual tone. Di sini finishingnya agak sedikit metalik, dan di sini finishingnya glossy dengan logo Poco yang cukup besar sih sebenarnya guys ya. Bentuk seperti itu. Nah, framenya pun cukup berbentuk shiny ya, seperti ini looknya. Mirip dengan yang plastik ini. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk segi kameranya. Kalau kalian lihat di sini ada penempatan kamera yang cukup simetris ya, tapi yang di atas ini adalah flash. Nah, kamera utamanya itu yang di tengah guys, 48 megapiksel, lalu ada ultra wide 8 megapiksel, kamera makro dan depth-nya 2 megapiksel. Nah, untuk kamera depannya yang di sini itu adalah kamera selfie 20 megapiksel.
Nah, sekalian untuk lihat bagian depannya ini, kita juga sudah diberikan screen protector untuk melindungi layarnya ini. Nah, kemudian kita akan lihat dulu untuk sisi atasnya. Nah, kalian akan melihat beberapa lubang di sini. Ada lubang untuk IR blaster, mikrofon, dan satu lagi output untuk audio yang menyatu di sini ya guys ya. Nah, kita lihat lagi untuk sisi di samping sini. Kalian akan melihat dua buah tombol, ada volume up dan volume down, dan satu buah tombol untuk power. Nah, ini juga berfungsi sebagai fingerprint scanner. Nah, dari sisi bawahnya kalian akan melihat ini ada lubang untuk audio juga, kemudian ada lubang untuk mikrofon, port pengisian USB Type-C, dan jack audio. Dan di sebelah sini udah pasti kita akan menemukan tempat untuk meletakkan SIM card. Nah, sekarang kita akan coba remove ya guys ya. Nah, seperti ini bentuk dari SIM tray-nya Poco X3 Pro. Jadi kalian harus memilih apakah kalian ingin menggunakan dual SIM atau kalian menggunakan satu SIM dan satu lagi micro SD. So, bentuknya seperti ini ya guys ya. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk menyalakan smartphone ini pertama kali. Dan ini tampilan pertama kali kita menyalakan smartphone Poco X3 Pro. Jadi kosong ya guys ya. Dan kalian bisa melihat untuk aplikasi di laci aplikasi di bawah ini. Kemudian kalau kalian ke sini, kalian sudah bisa membaca berita di Google. Nah, sekarang kita akan melihat terlebih dahulu untuk menu settingnya. Nah, di sini kalian akan bisa melihat tentang telepon, sudah menggunakan versi MIUI 12.0.2 stabil, dan untuk menggunakan Android-nya versi 11. Storage-nya sudah digunakan sebanyak 20 GB, dari total tersedianya itu 128 GB. Poco X3 Pro ini juga sudah mensupport untuk tampilan 120 Hz. Jadi kalian bisa menggunakannya langsung dan mengganti pilihannya di sini dengan 120 Hz. Sekarang kita akan coba melihat untuk kualitas dari 120 Hz. Ya, ini menurut saya sih sudah cukup smooth ya guys ya untuk layar 120 Hz-nya ini. Dan ini tampilan Poco X3 Pro ketika kita menonton YouTube. Sekarang kita akan mencoba untuk tingkat sensitivitas dari fingerprint scanner Poco X3 Pro. Kita coba lock screen terlebih dahulu. Ya, terbuka ya guys. Oke, untuk fingerprint scanner pada Poco X3 Pro ini memiliki tingkat sensitivitas cukup baik. Setelah beberapa saat saya menggunakan smartphone ini, saya merasakan tangan saya mulai basah dan di belakang ini sudah banyak sekali menempel fingerprint saya guys. Nah, solusinya kalian harus menggunakan casing dan sekarang kita akan coba langsung pakaikan. Nah, ini case-nya sudah kita pasang di Poco X3 Pro. Gimana menurut kalian setelah kita gunakan ini? Secara pribadi saya menyukai look-nya ya, karena case ini transparan, jadi kita masih bisa melihat dual tone-nya si Poco X3 Pro. Nah, kita cek dulu untuk proteksi dari kamera bump-nya. Ya, ini sudah melindungi ya guys ya dari kamera bump, jadi ini melindungi untuk sisi kamera belakangnya. Dan kalau untuk proteksi di pinggir, ya ini juga sudah cukup baik ya perlindungannya dengan card hole-nya yang presisi. Seperti ini. Nah, untuk bagian depannya ini masih menyisakan lips. Jadi kalau kalian meletakkannya di atas meja seperti ini masih bisa melindungi layar kalian dari sentuhan atau goresan. So, nice banget ya. Thank you Poco sudah memberikan kita casing ini. Nah, ini unitnya sudah kita unboxing bersama dan sudah langsung saya pakaikan case untuk melindungi back covernya karena cukup fingerprint magnet guys. Nah, gimana menurut kalian pertama kali saat melihat smartphone ini? Impresi saya pertama kali melihat Poco X3 Pro ini mengingatkan saya kepada Poco X3 NFC yang telah hadir sebelumnya. Secara look-nya tidak jauh berbeda dengan versi sebelumnya. Memiliki garis desain yang sama, build quality-nya juga sama, ukuran layarnya pun sama guys. Membuat saya penasaran apakah ini adalah versi yang lebih baik daripada Poco X3 NFC. Selama beberapa hari ke depan, saya akan coba untuk menggunakan Poco X3 Pro ini sebagai smartphone casual saya untuk melihat apa saja sisi kelebihan dan kekurangannya. Jadi ditunggu untuk video review berikutnya ya guys ya. Dan thank you banget buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dibantu untuk klik subscribe. Karena subscribe dari teman-teman adalah sumber motivasi untuk saya. Dan di like video ini serta di share video ini. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya bersama dengan saya Adrian.